Ada yang bertanya kepada saya begini, menurut Anda, menurut saya, apakah Abraham yang ada dalam Alkitab adalah sama dengan Abraham yang ada dalam Al-Quran? Lagi-lagi pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Saya sudah sering bahas yang begini, tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba untuk menjawab ya teman-teman. Jadi menurut saya, Abraham yang ada dalam Al-Quran adalah Abraham yang sama dengan yang ada dalam Alkitab. Tidak ada Abraham 2 dan Abraham 3 ya teman-teman. Nah, yang membuat Abraham yang ada dalam Alkitab dengan Abraham yang ada di dalam Al-Quran menjadi berbeda adalah isinya ya teman-teman, kontennya. Jadi terlihat seolah-olah Abraham yang ada dalam Alkitab dengan Abraham yang ada dalam Al-Quran itu tidak sama ya teman-teman. Nah, di dalam Alkitab Abraham menyembah Yahweh. Di dalam Al-Quran terlihat seolah-olah Abraham menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Abraham yang ada dalam Al-Quran itu berbeda dengan Abraham yang ada dalam Alkitab. Kenapa saya mengatakan seperti ini teman-teman? Karena Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Kemudian Islam juga membenarkan atau menerima Taurat, Zabur, dan Injil. Dan masih banyak alasan lainnya juga ya teman-teman. Nah, di dalam pemahaman orang Islam, Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan langsung dari surga atau dari Allah atau diturunkan dalam bentuk buku atau kitab ya teman-teman. Dan kita tahu tidak pernah Tuhan kita menurunkan Taurat, Zabur, atau Injil itu dalam bentuk kitab atau buku ya teman-teman. Nah, sekarang Islam mengklaim bahwa Injil yang mereka maksudkan, saya berikan contoh ya Injil. Injil yang mereka maksudkan itu adalah bukan Injil yang ditulis oleh para murid Yesus Kristus atau para rasul. Saya tahu saja teman-teman, Injil itu hanya satu. Taurat itu hanya satu ya teman-teman. Sabur itu hanya satu, dalam arti apa yang tercatat di dalam Alkitab itulah Taurat, Sabur atau Mazmur dan Injil, kitab Injil. Walaupun ada beberapa bagian ayat yang terjemahannya ada yang tidak tepat ya teman-teman. Nah, bagi mereka Injil itu adalah buku atau kitab yang diturunkan langsung dari surga atau diturunkan langsung oleh Allah. Nah, di sini saya mau mencoba untuk mengikuti apa yang mereka yakini ya teman-teman. Tetapi bukan berarti saya menyetujui apa yang mereka yakini. Sekarang mereka berkata bahwa Injil yang mereka maksudkan adalah bukan Injil yang dicatat oleh contoh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya teman-teman. Tetapi apakah Yesus dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda? Bagi saya ya teman-teman, Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Tidak ada Yesus 2 dan Yesus 3. Dan kita tahu sebelum agama Islam muncul, kekristenan sudah ada terlebih dahulu atau agama-agama Kristen sudah ada terlebih dahulu. Ini fakta ya teman-teman. Nah, saya berikan contoh. Yesus dulu disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kenapa tiba-tiba pada abad 6 atau 7 Masehi ini tiba-tiba Isa berubah menjadi Isa yang tidak disalib? Isa yang ada di dalam Al-Quran adalah orang yang sama dengan yang ada di dalam Alkitab, Yesus. Oke? Nah, kalau Anda mengatakan bahwa, ya karena itu kan sesuai dengan Injil yang dicatat oleh para rasul Yesus, dan bukan Injil itu yang kami maksudkan. Sekarang pertanyaan saya adalah, lalu di mana Injil dalam bentuk buku itu? Di mana? Kalau Anda tidak bisa membuktikan ini, maka saya anggap itu hanya kata pembelaan Anda saja. Sekarang saya akan bahas tentang Taurat ya teman-teman. Bagi Islam, Taurat itu juga diturunkan dalam bentuk buku atau kitab ya teman-teman. Diturunkan langsung dari surga atau dari Allah. Dan kalau kalian mengatakan bahwa bukan Taurat yang ditulis oleh Musa dan para nabi lainnya yang kami maksudkan, tetapi Taurat dalam bentuk buku atau kitab. Sekarang saya akan bertanya, bagaimana kalian bisa menerima Abraham sebagai salah satu nabi kalian atau sebagai salah satu nabi Anda, sedangkan Taurat yang kalian maksudkan dalam bentuk buku atau kitab itu tidak ada? Kalau kalian mengatakan bahwa Taurat asli dalam bentuk buku atau kitab itu sudah tidak ada, itu tidak berarti Abraham yang Anda terima sebagai salah satu nabi Anda, itu tidak berarti bahwa Abraham yang ada di dalam Alkitab yang sudah kalian tuduh Alkitab kami sudah dipalsukan, itu bukan berarti Abraham yang ada di dalam Alkitab itu tidak sama dengan Abraham yang ada di dalam Al-Quran ya teman-teman. Apakah Anda setuju dengan kata-kata saya? Maksudnya, Abraham yang ada di dalam Alkitab itu tidak berarti atau bukan berarti bahwa Abraham yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda. No, tetapi adalah Abraham yang sama. Anda setuju dengan kata-kata saya? Sekarang pertanyaan saya adalah, nama Abraham ada dalam Al-Quran Anda? Ingat, Abraham itu hanya satu. Tetapi anehnya, kenapa tidak ada nama Tuhan yang disembah Abraham yang tercatat dalam Al-Quran Anda? Kenapa? Lalu apakah Anda mau mengatakan bahwa Abraham menyembah SWT? Bukankah Allah SWT ini baru dikenal oleh kalian yang Islam pada abad 6 atau 7 Masehi? Atau apakah Anda mau mengatakan bahwa Allah SWT itu sudah dikenal mulai dari zaman Abraham, bahkan Abraham menyembah Allah SWT, dan itu tercatat dalam Taurat yang asli, dalam bentuk buku atau kitab ya? Sekarang pertanyaan saya, bisa tidak Anda atau Allah SWT membuktikan di mana Taurat yang asli itu, Taurat yang dalam bentuk buku atau kitab itu? Bisa tidak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan ini, maka saya anggap itu hanyalah bahasa atau kata pembelaan Anda saja. Kalau kalian menerima Abraham sebagai salah satu nabi kalian, maka seharusnya kalian juga harus menerima bahwa Abraham tidak menyembah SWT. Kalian juga harus menerima bahwa Abraham menyembah Yahweh, itu faktanya. Kalau Anda tidak bisa membuktikan di mana Taurat asli dalam bentuk buku atau kitab, maka Abraham faktanya memang menyembah Yahweh ya teman-teman. Kecuali kalau Anda sudah membuktikan Taurat asli itu dalam bentuk buku atau kitab bahwa Abraham menyembah Allah SWT, maka baru saya percaya Anda ya teman-teman. Selagi Anda tidak bisa membuktikan itu, maka bagi saya itu hanyalah bahasa pembelaan Anda saja. Anda menerima dan membenarkan Taurat, Injil, dan Sabur, tetapi Anda tidak dapat membuktikan di mana Taurat asli dalam bentuk buku atau kitab itu, di mana Sabur asli dalam bentuk buku atau kitab itu, dan di mana Injil asli dalam bentuk buku atau kitab itu. Aneh kan? Padahal kalau kalian baca Al-Quran, itu ada banyak nama-nama figur dari dalam Alkitab. Alkitab yang mereka bilang sudah dipalsukan. Dan isi dari Al-Quran itu ada sedikit yang sama dari Alkitab. Sekarang pertanyaan saya adalah, sebagian konten dari Taurat, Sabur, dan Injil yang ada dalam Al-Quran itu asalnya dari mana? Temukan dulu Taurat, Sabur, dan Injil dalam bentuk buku atau kitab itu ya teman-teman. Baru kita cocokkan dengan Alkitab yang kami orang Kristen pegang sekarang ini.
Jadi tidak pernah ada di dalam sejarah Tuhan kami menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil dalam bentuk buku atau kitab. Tidak pernah ya teman-teman. Para nabi yang menulis kitab-kitab itu, dan mereka semua bisa membaca. Lalu bagaimana mereka bisa membaca, lalu mereka tidak bisa menulis? Atau bagaimana bisa mereka menulis, lalu mereka tidak bisa membaca? Iya kan? Astaga. Dan setahu saya, buku itu kertas ya teman-teman. Apakah Anda mau mengatakan bahwa buku itu batu? Iya kan? Astaga. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 31 ayat 18, dan Tuhan, TUHN besar, memberikan kepada Musa setelah Tuhan selesai berbicara dengan dia, Musa di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulis oleh jari Allah. Kemudian kalau kita berpindah lagi ke ayat ke Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 16, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Nah, loh batu itu adalah dua batu lah ya teman-teman, atau lempeng atau tablet batu lah yang ditulisi dengan 10 perintah Allah ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai. Musa menerima kedua loh hukum Allah atau loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi ada dua batu ya teman-teman. Yang pertama itu ditulis oleh Tuhan, lalu dihancurkan oleh Musa. Pada waktu Musa marah melihat kaum Israel ya teman-teman menyembah patung anak lembu emas. Dan juga yang kedua masih ditulis oleh Tuhan sendiri ya teman-teman, ditulis ulang oleh Tuhan sendiri. Kenapa Islam mengatakan bahwa Taurat diturunkan kepada Musa dalam bentuk buku atau kitab? Kemungkinan besar ya teman-teman. Ini saya mengatakan kemungkinan besar. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53, dalam kurung ingatlah ketika kami memberikan kitab dalam kurung Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Al-Baqarah 2 ayat 53. Nah, saya izin cek tafsirannya teman-teman. Kalau kita lihat dalam tafsiran untuk ayat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi kepada mereka tentang nikmatnya yang lain, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka sebagai bukti untuk menguatkan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Kitab tersebut diturunkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam untuk mereka jadikan petunjuk dengan memahami isinya serta mengamalkan syariat dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Diharapkan mereka kembali menjadi orang baik-baik dan tidak lagi terjerumus kepada kesesatan yang lain, misalnya menyembah patung-patung dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam tafsiran ini ya teman-teman, perhatikan kata syariat. Dan kalau kita merujuk kembali ke Alkitab, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat atau 10 perintah. Itu bukan dalam bentuk kitab atau dalam buku ya teman-teman, tetapi loh batu, dua loh batu. Tentu Anda bisa membedakan mana batu dan yang mana buku. Buku bukan batu. Batu bukan buku ya teman-teman. Batu ya batu, buku ya buku. Astaga. Kemungkinan besar, ini kemungkinan besar ya teman-teman, jangan salah paham. Karena Anda bertanya kepada saya, maka saya menjawab berdasarkan sudut pandang Alkitab. Kemungkinan besar ada misinformasi ya teman-teman. Ada misinformasi. Istilah diturunkan Taurat kepada Musa dalam perspektif Islam itu adalah Taurat dalam bentuk buku atau kitab. Padahal Tuhan tidak pernah menurunkan 10 hukum Taurat atau menurunkan Taurat dalam bentuk buku atau kitab kepada Musa. Tidak ada dalam sejarah ya teman-teman. Terkhususnya menurunkan 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah dalam bentuk buku atau kitab. Itu tidak pernah ya teman-teman. Al-Quran mengatakan Tuhan menurunkan kepada Musa Taurat dalam bentuk buku atau kitab. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan menurunkan atau memberikan kepada Musa 10 hukum Tuhan dalam bentuk dua loh batu. Setahu saya, batu dan buku atau kitab itu berbeda ya teman-teman. Astaga. Jadi sesuai dengan ayat mereka ya teman-teman, bahwa Taurat dalam bentuk buku atau kitab, atau sesuai dengan ayat mereka bahwa kitab suci diturunkan kepada Musa, bagi saya ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena selagi Anda belum bisa membuktikan kitab suci asli atau buku Taurat, atau Taurat dalam bentuk buku atau kitab asli, atau Taurat asli dalam bentuk buku atau kitab ada di mana, maka bagi saya apa yang dibenarkan atau diterima Al-Quran, contoh Taurat, Zabur, dan Injil, itu tidak lain adalah Alkitab yang kami pegang sekarang ini, yang Anda tuduh Alkitab kami sudah dipalsukan. Ini bagi saya teman-teman. Kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab yang kami pegang sekarang ini adalah Alkitab yang sudah dipalsukan, maka seharusnya kalian harus tahu diri. Jangan suka mengklaim bahwa ada nama Nabi Muhammad dalam Alkitab yang palsu ini. Cari dulu Alkitab yang aslinya, atau Taurat dalam bentuk buku atau kitab, atau Zabur dalam bentuk buku atau kitab, dan juga Injil asli dalam bentuk buku atau kitab. Cari dulu Alkitab yang asli itu. Kalau kalian mengklaim bahwa Alkitab kami sudah dipalsukan, maka seharusnya tidak boleh ada ayat-ayat Alkitab dalam tafsiran ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena sekian lama saya pelajari Al-Quran, saya belajar Al-Quran ya teman-teman. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang saya temukan di dalam tafsiran ayat Al-Quran. Contoh misalnya ya teman-teman, ada di dalam beberapa tafsiran. Ada kitab Kejadian, Yesaya. Anehnya, mereka hanya menerima Taurat, Zabur, dan Injil. Lah kenapa tiba-tiba mereka mengambil ayat-ayat dari kitab-kitab para nabi? Bahkan mereka mengambil dari Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang mereka tuduh bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang ini adalah palsu. Padahal ya teman-teman, mereka hanya menerima Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi anehnya, kenapa ayat-ayat dari kitab para nabi itu ada dalam tafsiran ayat-ayat di dalam Al-Quran? Contoh misalnya, kitab Yesaya, itu ada dalam tafsiran Al-Quran loh teman-teman. Tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Padahal mereka hanya menerima Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi kenapa mereka mengambil ayat-ayat dari kitab para nabi?
Dan Taurat, Zabur, dan Injil yang mereka terima pun itu tidak full ya teman-teman. Hanya sebagian saja, dan itu pun banyak yang bertentangan dengan apa yang kita pegang sekarang ini. Jadi bagi saya, selagi Anda belum bisa membuktikan di mana Alkitab yang asli atau Taurat asli dalam bentuk buku atau kitab, Zabur yang asli dalam bentuk buku atau kitab, Injil yang asli dalam bentuk buku atau kitab, maka bagi saya itu tidak ada artinya. Itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Oke?